1022370 dari program studi yang pertambangan kelas Sistem Penyaluran Tambang RC. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu ketiga yang diambil dari referensi yang diberikan oleh Pak Rahmat Fadila dari buku yang berjudul Applied Climatology di bagian 2 mengenai proses hidrologi dan sumber daya air. Oke, yang pertama itu ada hubungan antara iklim dan juga air. Iklim sangat menentukan siklus hidrologi atau daur air, termasuk penguapan, presipitasi atau curah hujan, infiltrasi, air limpasan, dan aliran sungai. Pola cuaca dan suhu mempengaruhi seberapa cepat air bergerak melalui lingkungan, serta bagaimana dan di mana air tersedia. Selanjutnya itu ada proses hidrogeologi. Yang pertama ada evaporasi dan transpirasi. Itu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, angin, dan juga radiasi matahari. Yang kedua ada presipitasi, di mana curah hujan dan salju bergantung kepada pola atmosfer global dan juga lokal. Selanjutnya ada limpasan permukaan dan aliran sungai. Itu untuk menentukan debit air dan juga risiko dari banjir atau bencana banjir. Selanjutnya ada infiltrasi dan perkolasi, di mana ini mempengaruhi pengisian air tanah dan ketersediaan air tanah dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk poin ketiga yaitu dampak dari perubahan iklim, di mana distribusi curah hujan yang berubah, kemudian ada kejadian ekstrim, dan yang terakhir ada perubahan salju dan juga gletser. Untuk distribusi dan curah hujan berubah itu dipengaruhi oleh wilayah basah yang cenderung menjadi lebih basah dan wilayah kering yang menjadi semakin kering. Kemudian untuk kejadian ekstrim itu berupa meningkatnya frekuensi banjir dan kekeringan akibat perubahan pola cuaca, ataupun bisa juga akibat saluran drainase yang tersumbat. Selanjutnya perubahan salju dan gletser itu mempengaruhi pasokan air musiman di wilayah pegunungan ataupun wilayah-wilayah yang memiliki gunung. Yang keempat, sumber daya air. Yang pertama ada air permukaan dan air tanah. Itu bergantung pada keseimbangan input hujan dan salju ataupun output dari evaporasi atau ekstraksi manusia. Kemudian untuk pengelolaannya itu yang pertama kita bisa melakukan perencanaan bendungan, irigasi, dan konservasi air memerlukan data klimatologi untuk mengantisipasi fluktuasi pada pasokan air. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi proses hidrologi dan sumber daya air dari buku Applied Climatology yang diberikan oleh Pak Rahmat Fadila. Kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.